Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simpe Kasih, nomor absen 20, kelas 7 FPGSD. Di sini saya ingin membawakan skenario pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ike Hananik MPD. Nah, di sini saya mengambil kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, saya menerapkan teori pembelajaran konstruktivisme, yaitu pembelajaran berdasarkan kemandirian anak. Nah, selanjutnya saya menggabungkan dengan pendekatan terpadu dan strategi pembelajaran melalui permainan sebagai sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Apakah hari ini ada yang tidak berhadir? Wow, tidak ada ya, alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah berhadir pada hari ini dan sudah diberikan kesehatan, keceriaan pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Baik, anak-anak ibu ada yang ingin yang memimpin doa? Oke, Wahyu silahkan maju. Oke, kita berdoa ya. Wahyu silahkan pimpin. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Wahyu, silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bagaimana anak-anak? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar tadi, Ibu harap anak-anak Ibu menjadi penerus bangsa yang berguna bagi negara kita Indonesia. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Oke, sudah siap. Ibu ingin anak-anak Ibu untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan siapkan buku tulisnya terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, sudah. Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Oke, Dita, silahkan. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita karangan dari seorang pengarang atau diada-adakan. Nah, jadi hari ini kita juga akan belajar tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh di cerita fiksi. Nah, di pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu aktif dalam pembelajaran dan ikut bersemangat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan. Baik, agar kita lebih bersemangat pada hari ini, maka kita lanjutkan dengan tepuk PPK ya. Semua anak-anak Ibu silahkan berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin anak-anak Ibu untuk literasi terlebih dahulu atau membaca. Ibu ingin anak-anak Ibu untuk membaca kitab kalian masing-masing. Silahkan diambil ya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Kalau sudah selesai, kalian boleh kembalikan ke tempat semula. Oke, anak-anak, kita tinggal di kota Banjarmasin. Tahukah kalian masjid bersejarah yang ada di kota Banjarmasin? Tahu masjid apakah itu? Ya, betul sekali. Namanya Masjid Sultan Suryansyah. Nama masjid ini diberi nama Sultan Suryansyah. Siapakah Sultan Suryansyah itu? Anak Ibu ada yang tahu siapa itu? Oke, Dita, siapa? Iya, benar sekali. Sultan Suryansyah merupakan nama dari sebuah masjid. Nah, Sultan Suryansyah itu adalah nama Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Sebelum ia memeluk agama Islam, dia bernama Pangeran Samudra. Jadi, perubahan nama dari Pangeran Samudra menjadi Sultan Suryansyah berhubungan dengan terjadinya kota Banjarmasin. Nah, jadi hari ini kita akan mengetahui cerita asal-usul dari kota Banjarmasin. Nah, anak-anak Ibu, sebelumnya kalian perhatikan ya, ini namanya Masjid Sultan Suryansyah. Nah, asal-usul kota Banjarmasin merupakan cerita rakyat dan bagian dari cerita fiksi sebelumnya.
kalian sudah belajar cerita fiksi kan? Jadi, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ada yang ingin menjawab? Oke, Ani, apa jawabannya? Iya, oke, benar sekali. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang sengaja dikarang oleh seseorang pengarang. Hari ini kita akan mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita di cerita fiksi. Baik? Baik. Nah, dalam cerita fiksi ada terdapat 3 penokohan. Yang pertama, tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang bersikap baik. Benar, baik anak-anak. Yang kedua, ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat buruk atau jahat. Nah, yang ketiga, ada tokoh tritagonis atau netral. Nah, jadi dia tidak bersikap baik ataupun buruk. Dia hanya menerima pandangan dari masing-masing tokoh. Nah, seperti itu. Supaya kalian dapat memahami cerita asal-usul kota Banjarmasin dan dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam ceritanya, maka ibu akan meminta kalian berkelompok, dan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan teks cerita asal-usul kota Banjarmasin dan LKK-nya. Oke, sekarang kalian berkelompok terlebih dahulu ya. Kalian boleh berhitung dulu. Oke, mulai. Semua sudah berkelompok? Nah, ibu bagikan ya teksnya. Oke, sudah mendapat teks semua. Selanjutnya, kalian bersama kelompok kalian membaca dan menemukan hal yang ibu minta pada LKK. Silahkan kalian berdiskusi dan memberikan tanggapan pada LKK kalian. Dan ibu beri waktu 20 menit dan setiap kelompok akan menuliskan 1 pertanyaan berkaitan dengan cerita ini. Jika ada yang tidak kalian pahami, silahkan tanyakan kepada ibu. Sekarang waktunya dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Oh, sudah. Oke. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Namun, sebelum itu kalian harus meremas dulu kertas yang kalian isi pertanyaan, remas dulu kertasnya, lalu lemparkan ke kelompok kalian yang inginkan. Namun, setiap kelompok harus mempunyai 1 kertas yang sudah diremas tersebut. Oke, setiap kelompok harus punya ya. Akan ibu berikan waktu selama 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Ya, semua sudah mendapat kertas? Oke, semua sudah dapat. Sekarang, karena ini waktunya presentasi, ibu ingin agar semua kelompok itu tetap kena dan ibu tidak pilih kasih. Sekarang, kita mulai dari ibu akan memberikan kalian tongkat. Namanya kita akan bermain talking stick. Nah, kita akan bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Dan ketika ibu bilang stop, maka kelompok harus memegang stick terakhir akan maju. Kalian paham? Paham. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Stop! Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silahkan maju. Sekarang silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan memberi tanggapan mengenai cerita dari asal-usul kota Banjarmasin. Oke, sekarang semua kelompok sudah maju. Jadi, berdasarkan penjelasan setiap kelompok tadi, siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Oke, Pangeran Samudra, benar. Dari cerita tersebut, apakah ada tokoh yang kalian sukai? Ada? Iya, ada. Mengapa kalian menyukainya? Oke, selain itu, apakah ada tokoh yang kalian tidak sukai? Ada ya? Iya, ada. Kalau begitu, ada berapakah tokoh berdasarkan sikapnya atau wataknya dan berikan pengertiannya? Anak ibu ada yang ingin menyampaikannya? Oke, Ani silahkan maju. Oke, silahkan. Wah, benar sekali, kita beri tepuk tangan dong. Oke, anak-anak ibu sekarang
Sebelumnya Ani silahkan duduk dulu. Anak-anak ibu sudah paham ya mengenai penokohan dalam cerita. Berikutnya, ibu akan memberikan kalian soal individu. Jadi kalian akan menjawab soal tersebut secara individu. Mengerti? Oke, mengerti. Sekarang ibu bagi ya. Oke, semua sudah dapat? Sudah. Sekarang ibu kasih waktu sekitar 10 menit saja ya. Dimulai dari sekarang. Semuanya sudah selesai? Oke, sudah. Karena waktu kita sudah hampir habis, ibu minta kalian kumpulkan dulu kertas kelompok kalian dan individu kalian ke meja ibu. Dan langsung duduk kembali ke tempat duduk kalian yang awal ya. Oke, silahkan dikumpul. Waktu kita mau habis nih. Sekarang ibu minta satu anak ibu untuk maju menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada yang ingin maju? Iya, Ani silahkan maju. Sekarang Ani jelaskan ya, kita telah belajar apa saja hari ini. Oh iya, benar sekali Ani, kita sudah belajar tentang mengidentifikasi tokoh cerita. Ada 3 jenis penokohan dalam cerita. Yang pertama protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh cerita yang bersifat baik, antagonis yang bersifat buruk, jahat. Terus yang ketiga ada tritagonis atau sikapnya netral. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, tidak ada ya. Sekarang Ani boleh duduk. Wah, anak-anak ibu memang pintar-pintar semua ya, tidak ada yang bertanya. Dengan begitu, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Sekarang, adakah anak-anak ibu yang ingin memimpin doa pada hari ini? Iya, Wahyu silahkan maju. Sekarang kita mulai ya. Amin. Ya, terima kasih pada Wahyu. Wahyu silahkan duduk kembali ke tempatnya. Nah, karena kita sudah berdoa agar lebih meningkatkan persatuan kita dan lebih bersemangat meskipun ini sudah mau pulang, maka kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semua, baik di masa sekarang atau masa kedepannya. Nah, selanjutnya jangan lupa ya untuk mengajarkan tugas yang ada di buku dan melanjutkan pembelajaran untuk besok. Ibu salah hilap mohon maaf, ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.